بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, musibah ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali itu Allah izinkan. Untuk apa? Dari musibah terkecil, tertusuk duri, sampai musibah yang merenggut nyawa, semuanya Allah berikan sebagai ampunan. Apakah Allah sedang negur kita? Enggak juga. Kalau saya tidak melihat seperti itu sediamannya, saya melihat ya sudah musibah saja. Kecuali zamannya sebelum Rasulullah. Kalau sesudah Rasulullah, dorongannya harus menjadi ilmu. Kalau sebelum Rasulullah seperti Fir'aun masuk ke sungai, laut merah ya, tenggelam di sana itu, atau Nabi Nuh, Nabi Lut gitu kan dengan kaumnya, itu teguran Allah. Tapi sesudah Rasulullah SAW, Allah tidak menegur dengan cara seperti itu. Ya, Allah menjadikan semua musibah ini sesuatu yang harusnya menjadi ilmu bagi kita. Musibahnya ada di seluruh dunia, yang namanya banjir bandang di seluruh dunia ini terjadi. Ini di Arab juga belum lama kan, ada di Singapura, di Malaysia juga ada musibah seperti banjir ini. Hanya khusus di Indonesia, kebetulan di Indonesia banjirnya sekalian menelanjangi orang yang serakah, iya kan? Kebetulan aja orang serakahnya ditelanjangi oleh banjir ini. Ya tinggal introspeksi sajalah. Kemudian musibah ini tidak akan ada yang menyakitkan kalau kita paham betul bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi bagaimana sih Allah kok sayang sama kita sampai mematikan orang? Buat Allah mau mati hidupnya hambanya, mati hidupnya ciptaannya hanya kecil saja bagi Allah. Saya menciptakan, saya mengambil, nggak ada masalah kan buat Allah. Terus saya memberikan sehat, saya memberikan sakit, tidak ada masalah buat Allah, ya kan? Kalau kita yakin bahwa apa yang Allah lakukan untuk kita adalah kasih sayang Allah, alhamdulillah saya yakin tidak akan ada yang menjerit. Seperti contoh sederhana dari keluarga-keluarga di Gaza. Keluarga-keluarga di Gaza nggak ada menangis itu karena sedih aja. Ditinggal keluarga, menangis itu karena sakit gitu, kena bom. Tapi mereka tidak takut. Betul, mereka tidak takut. Buktinya anak masih lari-lari. Masih ada yang main-main di antara mereka di tengah-tengah perang loh ya. Artinya masih ada bercanda di antara mereka. Mereka sudah yakin Allah pengasih penyayang. Bahkan ketika mereka mati, sebelum meninggal mereka berbincang di antara anak-anak dan orang-orang dewasa. Kita akan ketemu dengan Allah segera. Itu bahasa mereka. Tidak lama kita akan bertemu dengan Allah. Itu kan luar biasa itu. Saking yakinnya, bahkan lapar dingin sekarang ini juga. Menurut laporan teman yang ada di sana, orang-orang di Gaza biasa. Mereka hanya murungkut aja. Pas dingin itu hanya murungkut aja, menahan dingin. Udah, tidak ada mengeluh. Kenapa? Karena mereka yakin akan kasih sayang Allah. Dan musibah ini sediamannya terasa berat bagi orang yang merasa hidup ini miliknya. Saya harus bahagia. Bahagia itu milik saya. Kaya itu milik saya. Harta itu milik saya. Diri saya milik saya. Ketika kita merasa seperti itu, bahkan ilahahu hawahu, yang menjadi Tuhannya adalah hawa nafsunya. Ya. Nah ini Kang Ruli Ervan nih, sambil jalan ya Kang Ruli ya. Mudah-mudahan berkah ini mencari nafkah di jalan, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Nah, jadi pada saat kita belum menjadi hamba sepenuhnya, maka kita akan banyak protes terhadap keputusan Allah. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim ini diulang-ulang ini oleh saya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Udah, ibu sekarang yang sudah tinggal sendiri, suami sudah pulang ke Hariban Rabbul Izzati, anak-anak sudah pisah rumah. Ibu tinggal sendiri sekarang di rumah. Merasa sepi, keeng,
Sudah, itu kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kasih sayang gimana? Kalau masih ada protes, nih kalau masih ada protes terhadap kasih sayang Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Besok atuh puji Allah teh. Puji Allah, caranya merendah di hadapan Allah. Kita hamba ciptaan yang terbuat dari tanah saja. Summa idza antum basyarun tantasiru. Terus berhak apa kita protes kepada Allah? Sampai Allah ngingetin sama kita, sudah dikasih banyak kita, fabi ayyi alai rabbikum atukadziban. Nikmat Allah yang mana yang akan kau dustakan? Sampai berani protes kepada Allah, kan itu ya. Nah, puji terus Allah. Bagaimana untuk bisa memuji Allah? Merendah dulu di hadapan Allah. Hilangkan diri kita bahwa kita tuh nothing. Kita tuh bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Ya, baru kita bisa memuji Allah. Kan kalau sudah merendah, kita akan bisa melihat keagungan Allah. Kalau sudah bisa melihat keagungan Allah, seperti saudara-saudara kita atau kita yang pernah mengalaminya di Arafah. Saat kita wukuf di Arafah. Sampai menangis kita ucapkan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Terus kita ucapkan, kita puji Allah di tengah-tengah kemeradaan kita. Sampai terasa betul. Yang kecil pun Kang Supriyatna, Bunda Imas Karyamah, yang kecil pun di Arafah itu terasa bun. Terasa betul, yang kecil pun terasa dosa besar di hadapan Dia yang Maha Agung. Sehingga istighfar kita ya Bu Prof. Leva, Masya Allah ada dokter Hari Raspati juga, Masya Allah. Kang dokter sehat. Itu luar biasa. Yang kecil aja terasa gede sekali, besar sekali, dan penuh penyesalan di Arafah. Ketika kita berbicara, beristighfar di hadapan, di tengah-tengah wukuf kita, Masya Allah. Mungkin kalau suami merendah di hadapan istrinya, kesalahan kecil pun akan terasa besar untuk istrinya ya, di hadapan istrinya. Atau sebaliknya, istri merendah di hadapan suaminya, ketika istri merasa bersalah pun, dia untuk suaminya, di hadapan suaminya, dia akan merasa itu kesalahan besar. Dan minta maafnya juga serius, nggak akan ada istilah malu atau gengsi minta maaf, nggak ada. Seperti kita juga tidak akan sungkan untuk beristighfar kepada Allah, karena kita takut ditinggalkan oleh Dia yang Maha Agung. Masya Allah. Kenapa musibah ini begitu berat rasanya? Karena kita masih sombong. Kita masih menganggap dunia ini milik kita. Kita masih protes dan kita terlalu lama dibuai oleh ide ego kita ya. Dibuai oleh ego kita. Ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Pas Indonesia nggak tahu punya siapa. Nggak ada yang merasa memiliki Indonesia, dibubuhkan untuk Indonesia. Itu ya Kang Hasan An-Nadir. Ini luar biasa ini. Jadi bagaimana menghadapi musibah saya nggak ngerti. Pertama, sadari bahwa kita hamba. Yang kedua, pahami betul bahwa kita diciptakan oleh Allah dari tanah saja, tidak lebih dari itu. Kemudian hidup kita dari mana? Fanafahu min ruhi. Kita hanya diberikan ruh saja oleh Allah baru hidup. Kalau nggak ruh itu diambil lagi oleh Allah, kita tidak ada lagi. Kita akan menjadi tanah lagi ya, Kang Sulwan. Itu nggak ada apa-apanya kita. Dan Masya Allah, makin banyak kita mendapatkan titipan dari Allah, kita makin diuji. Makin diuji untuk semakin yakin akan keagungan Allah. Semakin yakin atas kepemilikan Allah atas diri kita. Harusnya. Tapi akibatnya kepemilikan yang banyak ini membuat kita malah lupa kepada Allah. Akhirnya sesekali kita berbicara seperti Firaun. Hadza min ilmin indi. Ini adalah karyaku, kata. Setiap presiden ngaku-ngaku ini karyaku, ini karyaku. Bahkan banyak sekali ya, tidak semua bapak-bapak yang menganggap kamu tuh bisa makan gara-gara aku berjuang, berusaha keras cari nafkah. Masya Allah. Atau ibu yang mendidik anaknya menganggap bahwa anaknya dididik oleh saya, jadi begini. Padahal kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya tanah yang kebetulan oleh Allah dihidupkan dengan ditiupkan ruh kepada kita. Itu.
Karena kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Boleh kita protes ketika, sebut saja ya, kita di Bandung, di Jawa Barat, di Garut juga ya Pak Wayan, diterjang oleh apa namanya, lempengan lembang yang bergeser dan bergetar, rubuh kita semua. Boleh kita protes kepada Allah. Seperti seorang anak kecil di Aceh waktu tsunami dulu, 26 Desember tahun itu. Seorang anak berkata, Tuhan tidak adil. Kenapa itu ditimpakan kepada kami yang beribadah? Kenapa tsunami itu tidak dijatuhkan di Jakarta yang banyak maksiat? Allah memilih itu. Kenapa tsunami itu tidak dijatuhkan punten bawayan di Bali, di Pantai Kute? Kenapa harus di Aceh? Kenapa nggak di Nusa Dua di Bali? Yang di dalamnya banyak kemusyrikan. Tuhan tidak adil. Atau boleh saya tidak percaya kepada Tuhan, kata seorang anak di Aceh. Itu direkam oleh teman saya itu. Nangis saya mendengarnya. Kenapa anak? Iya, kalau anak wajar lah ya, seperti itu. Tapi kalau kita yang sudah berakal, kita yang dewasa, mungkin kita tidak akan pernah berani lagi protes kepada Allah. Karena kita paham bahwa kita hamba, kita bukan siapa-siapa. Semua keputusan yang Allah berikan untuk kita pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tidak mungkin itu apa namanya, pohon ya Pak Kang Wayan, ada yang ngagorolong gitu ya, mengalir di terbawa hanyut oleh air, itu diameternya 3,5 meter, itu pohon berapa abad itu coba. Enak weh, sahanu melak, sahanu panen gitu ya. Ya siapa yang untung coba? Terserah dengan itu, mungkin Allah sedang memperbaiki ini semua. Insya Allah. Bahkan mungkin jenis satuannya pun akan berubah. Ya. Jenis yang hadir nanti akan ada yang baru-baru. Wallahu alam. Tapi yang pasti, wabalaunahum bil hasanati wasyayiat. Allah menguji manusia. Ujian itu untuk apa di zaman sekarang? Ujian ini untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas manusia. Bil hasanat wasyayiat, dengan kebaikan dan keburukan. Baik, sehat, tenang-tenang saja itu ujian. Musibah, banjir, bandang, apalagi sakit, COVID tempo hari, itu juga ujian. Ujian yang tidak mengenakan, tapi sama-sama ujian. Dan sama-sama harus waspada. Karena kesenangan juga ujungnya harus fakina adzabannar, ya lindungi kami dari api neraka. Atas kesenangan itu, bisa saja kesenangan membuat kita jadi ahli neraka. Iya kan? Sama, kepedihan juga bisa membuat kita jadi ahli neraka. Jadi, sahabat semua, pahami bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Kita hamba, nanti dah, buema, kerasanya tuh ya. Pada saat sudah renta, nanti tos ngagoler, kan teh. Benda yang ada di sekitar kita sudah tidak bisa kita manfaatkan. Bendanya ada, tidak meninggalkan kita dan tidak rusak, tapi kita tidak memanfaatkannya. Suatu saat saya dilarang oleh dokter, jangan olahraga di atas treadmill katanya, bisa jatuh. Jadi kalau jalan di atas treadmill harus pegangan, harus ada yang nyepang. Waduh, dituntun. Akhirnya treadmill itu ada, manfaatnya ada, tapi saya tidak merasakan manfaatnya, saya tinggalkan kan itu. Semua kan kita tinggalkan. Budele mobil tuh ada, budele sekarang bisa nyetir, tapi suatu saat budele nggak akan nyetir. Mobilnya ada, tapi manfaatnya tidak tidak terpakai oleh kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelas saya pasrah. Tawakkaltu 'ala Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya tawakal, saya berserah kepada Allah. Saya titipkan hidup saya, cukup Allah saja yang menolong saya, tidak yang lain. Kenapa? Karena dalam diri saya ada ruh Allah. Badan saya hanya sekedar cangkang saja, hanya sekedar tanah yang dibentuk, kemudian ditiupkan ruh kepada diri saya, dan la haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya apapun dalam hidup ini. Nanti akan terasa, Kang Adang Saifullah, nanti akan terasa itu. Buat apa semua ini? Sok, buat bapak-bapak yang sekarang dipelit kepada keluarga. Sok kumpulkan. Sampai anak-anak kesal ke bapak, ada pedit. Akhirnya di tengah-tengah bapak renta, apa kata anak-anak? Urus tuh badan pakai uang.
Ngumpulin uang buat apa tuh? Anak-anak gak kebagian. Emang uang bisa ngurus kita? Enggak lah. Uang nggak bisa ngurus kita. Yang ngurus kita tuh orang-orang di sekitar kita. Ya kan pakai uang, ada juga nggak pakai uang, bisa ngurus nggak pakai uang. Ya, banyak orang yang sakit dan akhirnya sembuh gara-gara diurus oleh semua, dibahagiakan, disenangkan oleh semua tanpa uang dan akhirnya sembuh, banyak yang seperti itu. Ya kan? Wallahu alam. Nanti Ustadz Ahmad Yaman akan lebih rinci. Ini Ustadz Ahmad Yaman ini seangkatan dengan Yusuf Burhanuddin, Ustadz Yusuf Burhanuddin dengan Ustadz Dedi Haryadi ya di Mesirnya, Masya Allah. Mereka beringat-beringat ke Mesir, hanya sayang pulang mereka tidak bawa onta. Mangga Ersyad, dikembalikan pada Ustadz Ersyad Mutakin, mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم